Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Amma ba'd. Sidang Jumat di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi di Dharmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah bahwa pada seluruh kehidupan manusia di dunia ini ada momen-momen yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hayatnya. Baik momen itu telah terjadi atau momen itu akan terjadi. Seperti kami berikan contoh, the first night, malam pertama bagi mereka orang-orang pesutrian ataupun di wedding days, di hari-hari pernikahan. Maka malam-malam pertama, menit demi menit, detik demi detik, tidak akan pernah terlupakan bagi mereka yang sudah masuk kepada mahligai kekeluargaan dalam wedding pernikahan. Maka itulah momen yang akan dicita-citakan dan juga bahkan telah dilampaui. Maka momen-momen detik demi detik, time to the time, tidak akan pernah hilang dari ingatan orang-orang yang telah masuk kepadanya perkara-perkara tersebut. Maka pembahasan di dalam khutbah ini, kita akan melatih diri kita untuk curiosity, untuk sangat peka kepada perkara-perkara yang akan menyebabkan momen-momen ini kita tidak akan pernah lupa. Namun momen ini adalah momen yang sangat besar, yang berhubungan dengan kehidupan kita yang abadi, kehidupan di hari akhirat, bukan momen di dunia yang hanya sementara. Maka kita diajak untuk curiosity, kita diajak untuk banyak bertanya dan banyak ingin mengetahui. Kalau permasalahan the first time and the first night di wedding day, di saat hari pernikahan, dari malam-malam yang tidak pernah kita lupakan, maka itu mudah, hanya sekedar perkara di dunia. Namun jika kita mawas diri dan lebih banyak bertanya, apa yang terjadi di malam pertama, di saat kita berpindah dari alam dunia kepada alamil barzakh, kepada alamil qabr, maka
dengan penuh penasaran, curiosity, apa yang terjadi in the first time di dalam kuburan kita. Maka itulah yang akan kita bahas di dalam pembahasan khutbah ini. Maka ya ibadallah, momen-momen yang penting seperti ini adalah perkara yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh jin dan manusia di saat dia mulai masuk di malam pertama. In the first time masuk ke kuburannya, apa yang akan diperbuat oleh dirinya, apa yang akan Allah berikan kepadanya, dan apa yang terjadi dengan amal-amal baik dan amal-amal buruknya. Maka dari kabar-kabar yang sahih telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammadin dan oleh Allah Jalla wa Ala, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang kejadian malam-malam pertama atau the first time di alamil barzakh. Dan alamil barzakh adalah alam yang menjadi jembatan, yang menjadi penjeda, karena makna barzakh adalah penjeda di antara kedua sesuatu yang menjedanya. Seperti Allah berfirman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maka Allah jadikan dari laut yang asing dan laut yang tawar barzakhun, ada penjeda, pembatas. Maka asal dari lugah makna barzakh adalah pembatas. Maka alamul barzakh adalah pembatas dari alam dunia yang diakhiri dengan kematian seseorang, dicabut ruh, maka sudah expire baginya untuk hidup di dunia. Lalu masuk kepada marhalah al-jadidah, marhalah yang baru, ke alamil akhirah. Dan sebelum masuk kepada alamul akhirah, akan masuk kepada alamul barzakh awalan. Dan dia adalah barzakhun bainahuma, dia adalah pembatas antara alam akhirah yang sudah ditinggalkan, alam dunia yang sudah ditinggalkan dengan datangnya maut, dengan alam akhirah kelak, dengan diawali dengan adanya the doomsday, di hari kiamat, ataupun the end of the world, dengan dihancurkannya bumi ini. Maka itu awal dari direktur ataupun hari kiamat. Maka pada saat ini orang-orang yang meninggal akan masuk kepada alamil barzakh, alam penjeda antara alam dunia yang telah dia tinggal dengan alam akhirah yang akan datang dengan diawali hari kiamat, al-haqqah, al-waqi'ah. Maka mereka akan tinggal di alamil barzakh. Maka momen yang paling penting bagi kita adalah mengetahui the first time, bagaimana di saat kita pertama masuk, setelah roh kita diambil, kemudian dikembalikan di alamil barzakh, apa yang akan terjadi pada saat itu. Maka ini dari momen-momen yang sangat penting. Adapun momen di dunia maka akan dilewati dan telah lewat. Adapun momen di alamil barzakh, perkara yang agung yang pasti akan dilewati. Maka yang pertama adalah semua manusia pada awal masuk kepada alamil barzakh, maka dia akan diuji oleh Allah dengan soal jawab. Dan perlu diketahui, soal jawab di sini untuk menjawab dengan baik dan benar tidak butuh kita untuk mencontek catatan di dunia. Maka kita tidak butuh untuk membawa kitab agar dibaca di alamil barzakh di malam pertama di saat kita masuk kepada alam kubur. Karena ujian tersebut
menebar benih, maka dia akan menuai pahala yang besar. Namun barang siapa yang menebar angin, di akhirat akan menuai badai azab dari Allah Jalla wa'ala. Maka pada saat itu akan ditanya dari hasil apa yang dia pelajari dulu, dari ilmu tauhid yang benar tentang menyembah Allah Jalla wa'ala, tentang keimanan kepada Allah dan para malaikat dan para nabiin. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih anil Bara' ibn Azib, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslimu idza su'ila fi qabrihi, maka seorang muslim jika ditanya di kuburnya, faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia menjawab dengan syahadat yang benar, fahadihi kama fi qoulihi ta'ala, maka ini seperti di ayat Allah. Maka Nabi membaca ayat Al-Quran di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah akan memberikan jawaban yang benar. Allah akan menguatkan di hati seorang muslim ini jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan kubur. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Maka as-sabiti di sini majrur dikarenakan sifat dari al-qaul. Maka Allah akan membenarkan ucapan-ucapannya, menguatkan, membenarkan ucapan-ucapannya dari soal-soal kubur. Maka di sini seperti kami sebutkan, pertanyaan tersebut akan mudah bagi yang dimudahkan dan akan menjadi susah bagi yang disusahkan. Maka siapa yang memudahkan? Allah. Karena di sini disebutkan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, lafzul jalalah Allah marfu', yuthabbitullah karena dia fa'il. Maka Allah yang akan menjadikan kepada seluruh jin dan manusia dari kaum muslimin mudah untuk menjawab pertanyaan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kenapa? Karena dia dulu menabur benih tauhid. Karena dia dulu menabur benih akidah as-sahihah. Maka pada saat itu dia akan menuai dari kenikmatan, dikuatkan oleh Allah, diberikan jawaban yang benar. Maka di riwayat Al-Bukhari dan juga di riwayat Muslim disebutkan, nazalat hadhil ayat. Maka ayat ini turun fi adabil qabr, tentang permasalahan pertanyaan dan adab kubur. Maka dari sini barakallahu fikum, dari hadis yang pertama ini kita mengambil faedah. Faedah yang pertama, ayat ini khusus turun tentang permasalahan soalul kubur. Tentang apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwa Allah akan memberikan kekuatan jawaban yang benar dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah di saat dia dulu memudahkannya di dunia dengan menuntut ilmu dan mengamalkan tauhid dan akidah yang sahihah di dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah mudahkan jawaban di hari akhirat. Poin yang kedua, bahwa apa yang kita pelajari di dalam kehidupan kita seperti di ma'had ini, kita mempelajari ilmu tauhid, kita mempelajari akidah as-sahihah, menghafal matanya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat, kita berpuasa, kita berdoa, kita menyembelih, semuanya hanya diberikan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka apa akibatnya dari praktek kita melaksanakan tauhid
saat kita meninggal, di dalam hadis ini dan ayat ini Allah akan memberikan kekuatan iman, sehingga di saat ditanya dari perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah, man rabbuk, siapa Rabb kamu, dijawab dengan mudah. Man hadza rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa nabimu yang diutus kepadamu, akan dijawab dengan mudah. Dan ma dinuk, apa agamamu, akan dijawab dengan mudah. Maka inilah the first time di mana kita akan dibangkitkan di hari pertama, di malam pertama. Maka kita akan diberikan pertanyaan dan kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika iman kita benar, jika tauhid yang kita pelajari kita praktekkan, maka disebutkan di ayat tadi, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah akan membenarkan jawabannya. Lalu tidak cukup dengan itu. Setelah kita mengetahui bahwa kita akan ditanya, dan diketahui dari ayat tadi di surat Ibrahim bahwa Allah akan memberikan jawaban yang benar bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mempelajari tauhid dan mengamalkannya di dunia, maka tidak cukup dengan itu, juga al-uqubat. Maka Allah memberikan kenikmatan dunia dari hasil benih-benih yang dulu ditaburkan dari ilmu tauhid, maka dia akan meraih kebahagiaan di alamil barzakh dari ilmu tauhid tersebut. Namun mereka orang kafir musyrik munafik, maka mereka tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak mempelajari agama Islam, maka mereka kufur, sibuk dengan dunia mereka. Hatta zurtumul maqabir, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka lupa dengan dunia mereka sampai mereka mati, maka akhirnya mereka akan menuai badai. Karena dulu dia menabur angin, tidak menabur ilmu tauhid dan mengamalkannya, maka di hari akhir Allah baginya azab yang pedih dan pedih. Maka untuk itu, dari permasalahan yang kedua yang kita pelajari dari the first time, apa yang akan kita dapati di awal-awal, di malam-malam pertama, di detik-detik pertama kita memasuki alam barzakh, setelah dipertanyakan dan bisa setelah itu masuk kepada menjawab pertanyaan dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Maka sanksi yang Allah berikan kepada yang tidak bisa menjawab sangat keras, dan balasan yang baik kepada mereka yang bisa menjawab juga balasan yang sangat besar. Maka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad, yang sanadnya bertumpu kepada Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihrab. Di riwayat Abu Dawud meriwayatkan dengan tasrih haddatsana Al-Minhar, haddatsana Zadan anil Bara' ibnu Azib. Maka sanad ini Al-A'mash Imam dan juga Al-Minhar dan Zadan keduanya sifatan, maka hadis ini sahih dan telah disahihkan oleh Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Yang mana lafaznya, jika seseorang yang sudah meninggalkan dunia dan mulai masuk kepada alamil akhirah, ke kuburannya, ya'tihi malakan, akan didatangi dua malaikat, fayujalisanihi, dan didudukkan orang ini di detik-detik pertama, sampai di beberapa riwayat di Sahih Al-Bukhari, sampai orang-orang meninggalkan dari ahli kubur ini dan seokan-seokan mereka terdengar oleh mayit ini, maka setelah itu ya'tihi malakan, maka detik-detik pertama datang malaikat kepadanya. Maka kita gambarkan sekarang orang-orang ahli tauhid, seperti insyaallah kita semuanya belajar ilmu tauhid, belajar akidah yang benar di ma'had ini,
dan mengamalkannya sampai istiqomah, maka disebutkan di hadis, idza kana muslim, jika mayit ini muslim, maka akan ditanyakan, man rabbuk? Dijawab Allah, madinul al-Islam, man hadha rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kamu ini? Akan dijawab, huwa Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Dia Muhammad hamba Allah dan utusannya. Maka disebutkan di hadis Bara Ibnu Azib berkata Nabi, yunadil munadi minas sama, maka akan menyeru yang menyeru di atas langit. Allah Jalla wa'ala. Apa yang disebutkan? Sadaqati, telah benar jawaban hambaku. Fabrizuhu minal jannah, maka berikan perabot-perabot dari surga. Wa albisuhu minal jannah, maka berikanlah pakaian-pakaian dari surga. Waftahul bab ilal jannah, buka pintu kuburannya kepada surga. Fayadkhulu min rauhiha wa tibiha, maka akan masuk hawa yang dingin ke kuburannya dan harum dari surga itu masuk kepada kuburannya. Wa yuftahu qabrahu wa yuftahu lahu qabruhu madda basarin, dan diperintah untuk dibukakan kuburannya tempat tinggal sementara di barzakh, madda basarin, sejauh mata memandang kepada cakrawala yang luas. Maka terbayang orang ini menuai kebaikan dikarenakan ilmu tauhid dan amalan yang dia pelajari di dunia, maka diberikan pakaian-pakaian dari surga, diberikan perabot-perabot dari surga, dan bahkan dilapangkan kuburannya dan dibukakan pintu surga kepada kuburannya. Never ending. Tidak cukup dengan itu. Masih ada di sana. Di hadis Al-Bara Ibnu Azib disebutkan, wa yaqihi rajulun husnul wajh tibri husnul manzar, maka akan datang menguntit dia terus-menerus seorang laki-laki ataupun perempuan, yang jelas di hadis disebutkan rajulun, seorang laki-laki. Mungkin bagi perempuan akan tampak perempuan, wallahu a'lam. Yang jelas ini nas hadis, akan datang laki-laki, wajahnya sangat tampan dan baik, berseri, dan baunya sangat harum. Dan orang ini dalam keadaan berseri-seri, berpakaian yang indah. Tidak cukup dengan pemandangan yang indah dari laki-laki ini, tetapi orang yang ramah tamah ini datang memberikan celebration, memberikan ucapan selamat. Abshir, abshir billadhi yasurruka hada yawmul ladzi kunta tu'ad. Abshir, selamat, sukses bagi kamu. Atas apa? Atas perbuatan dan ilmu yang kamu pelajari di dunia, dan engkau mengamalkan tauhid dan akidah yang benar, sehingga engkau bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Maka selamat atas nikmat yang dulu di dunia engkau mengetahuinya dan dijanjikan kepada kamu, seperti di hadis-hadis yang kita pelajari. Kita membaca hadis ini dan kita merasa akan ada nanti di hari kiamat. Inilah hari-hari yang kamu tunggu, yang dijanjikan oleh Allah di hadis-hadis dan Al-Quran yang terdahulu. Maka orang ini senang karena mempunyai teman yang baik yang selalu mengunditnya dan duduk bersamanya. Tinggal pertanyaan yang besar, man anta? Anta lagi fi wajhikal khair. Siapa kamu? Dipuji. Karena kamu orang yang wajahnya baik dan beradab yang baik, karena memberikan celebration, memberikan ucapan selamat. Apa kata orang ini? Ana a'malukal khair. Aku adalah kebaikan yang kamu lakukan di dunia. Maka ini balasan bagi mereka, orang-orang yang bisa menjawab. Maka dari sini gambarannya dari dua hadis yang telah kita lewati, bahwa pertanyaan al-kubur, the first time kita masuk kepada alam
akan diselamatkan oleh Allah dari pertanyaan dan diberikan kenikmatan kubur, kenikmatan di alam barzakh yang dialami di sini. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.